Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, arigato, hatur nuhun wa. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Gimana wa kabar kalian? Lama kali nggak jumpa rasanya ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kendala apapun lah ya, dimanapun kalian berada, lagi ngapain kalian ya gitu ya. Sini, gabung. Aku akan menghibur kalian dengan suatu cerita kisah nyata dari Wawa kita kemarin. Kisah ketika dia KKN. Nah, kalau dulu itu ada KKN Desa Penari, ini aku biasanya punya KKN di Kerajaan Jin, Wak. Kayak mana ceritanya? Langsung aja lah ya, jangan panjang-panjang lagi nih. Tapi aku mau ucapin makasih dulu nih ke Wawa kita. Wawa Sinta, thank you Wak sudah ngirimin skripnya yang bisa aku upload ke YouTube. Oke, langsung aja Wak, kita mulai. Cerita ini aku mulai dari pemerannya dulu lah Wak ya, karena KKN jadi memang banyak banget orang yang terlibat kayak gitu biar nggak bingung. Nah, apalagi mereka ini KKN kebangsaan yang memang se-Indonesia dijadiin satu. Kebetulan juga tuan rumahnya saat itu Provinsi Jambi kayak gitu Wak. Oke deh, langsung aku kenalin lah ya siapa-siapa ajanya, dan ini udah aku samarin nama aslinya bukan yang ini kayak gitu ya. Pertama itu ada Pak Arman. Pak Arman ini yang punya posko ataupun yang punya rumah lah kayak gitu loh. Kemudian ada Han ini dari Jakarta. Kemudian ada Aji ini aku lupa dari mana Wak, pokoknya Aji aja lah gitu ya. Kemudian ada Haris. Nah, Haris nih dia dari Ternate Wak, nantilah aku jelaskan lebih lanjutnya dia ya. Kemudian ada ketuanya nih, ketuanya itu namanya kita anggap aja Ilham gitu ya. Kemudian ada Sinta, ada Elsa, ada Rina, dan ada Fasya. Sebenarnya masih banyak lagi Wak, tapi yang paling banyak kontribusi dalam cerita ini yaitulah orang-orang yang udah aku sebutin Wak. Nah, terus kejadiannya itu di tahun 2021 saat masih COVID ya, di kisaran bulan Juli ke Agustus. Karena situasinya masih COVID Wak, dan mereka itu dari berbagai macam daerah di Indonesia, jadi mereka ngerencanain programnya itu secara online kayak gitu loh. Singkatnya aman nih programnya Wak, nggak ada kendala, clear lah dibahas pada saat itu. Jadi besoknya mereka karantina nih, wajib karantina dulu di salah satu hotel di kota Jambi. Karantinalah mereka, dengan hari terakhirnya wajib PCR test kayak gitu kan. Nah, di hari PCR test itu mereka dinyatakan negatif COVID. Nah, disalah mereka besok berangkat Wak. Jadi sebelum berangkat nih ternyata mereka ditelepon oleh ketua tim. Guys, sorry banget ya, aku kayaknya nyusul deh berangkat ke sana karena lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Nah, singkatnya gitu loh Wak. Jadi mereka itu berangkat tanpa seorang ketua, tanpa leader gitu loh. Kayak aman sih, aman. Berangkatlah mereka nih pakai bis dari kota Jambi, lebih kurang 2-3 jam lah perjalanannya. Perjalanan mereka 2-3 jam, sampailah mereka di kantor camat kayak gitu. Di kecamatan tuh mereka disambut, terus seremonial, kegiatan macam-macam di situ. Akhirnya dijemput mereka oleh masing-masing kepala desanya lah kayak gitu kan. Kebetulan desa mereka yang ngejemput itu kepala desanya dan Babinsa gitu, pakai mobil pribadi. Berangkatlah mereka sampai di kantor lurah atau kantor desanya kayak gitu. Disambut lagi di sana, seremonial, dan mungkin sudah agak-agak sore ya kan. Barulah mereka misah ke posko. Yang laki-laki poskonya tetap di kantor desa karena luas, yang perempuan di salah satu rumah warga. Kita sebut aja Pak Arman. Nah, di sini Wak, rumah Pak Arman itu sebenarnya seberang-seberangan Wak dengan kantor desanya. Nah, ini rumah Pak Arman, ini kantor desa, cuman agak jauh jaraknya Wak. Ini rumahnya, ini ada halaman, ini ada jalan, ini ada halaman lagi, baru kantor desanya kayak gitu loh. Kalau posko yang perempuan, ini rumah Pak Arman berjejer lah 3 Wak. Yang satu untuk posko mereka, yang tengah ini untuk tempat tinggal Pak Arman ya. Yang satu lagi ini untuk penyimpanan hasil panen lah. Kebetulan beliau tuh orang Bugis, jadi banyak hasil panennya kayak gitu loh. Nah, singkatnya Wak, udah malam nih. Mereka kalau mau makan tuh pasti harus ke posko perempuan, karena disitulah bisa masaknya kayak gitu kan. Kumpullah mereka malam pertama itu di posko perempuan. Kondisinya di sana listrik tuh baru masuk. Jadi lampu jalan tuh emang nggak ada Wak, remang-remang lah gitu kan.
Terus rumah-rumah di sana lampunya itu paling ada satu, ada dua gitu loh. Dan jarak rumah ke rumah tuh jauh banget Wak. Ini rumah, ini ada semak, hutan, baru rumah lagi, semak, hutan, baru rumah lagi. Jadi setiap space ini jauh jaraknya gitu loh. Rumah, hutan, rumah lagi. Nah kayak gitulah Wak, lebih kurangnya ya. Untuk jalannya itu setengah baru dicor, setengah laginya belum gitu loh. Kebayang lah ya gimana. Dan untuk sinyal sinyal tuh nggak ada Wak, gitu loh. Hanya ada di kantor desa atau kantor lurah kayak gitu. Dan itu pun karena Starlink. Kalau yang di posko perempuan ini nggak ada sama sekali sinyal kecuali di pintu. Itu pun sakete Wak. Dikit kali lah kayak gitu loh. Dikit banget. Tapi ya masih ada kayak gitu. Nah singkatnya Wak, ngobrol-ngobrol mereka ke bawah suasana tadi, ngobrolin hal-hal mistis. Nyeletuk nih salah satu teman mereka yang lagi kumpul. Rin, jangan sendiri-sendiri, nanti kau ditangkap hantu, kata teman-temannya kan. Nah, Serina nih melawan Wak. Agak keras sedikit orangnya kan. Dia bilang gini, mana hantu? Sini semua, kumpul biar aku tinju deh. Kok begini jawaban dia gitu kan. Agak-agak gimana lah jadi rombongannya ya kan. Maksud rombongan ini pengen ngajakin dia, ayo gabung gitu loh, jangan sendiri-sendiri karena malam pertama juga. Tapi dia malah kayak nantangin gitu, kayak gitu loh. Ya tapi ya udahlah mau gimana lagi ya kan. Singkatnya, selesailah mereka perkenalan pada malam hari itu Wak. Yang laki-laki pulang ke poskonya di kantor lurah, yang perempuan nginaplah di posko itu Wak, dengan lampu remang-remang tadi. Di hari keesokannya Wak, mereka itu ada kegiatan ke sekolah. Nah, ke sekolah lah mereka bareng-bareng ya kan, tapi nggak ada kendaraan Wak, jadi mereka jalan. Kondisinya jauh Wak, mereka tuh harus melewatin jalan yang dicor-coran tadi, kemudian nanti harus lewat satu jalan setapak lah, memang betul-betul sempit. Kalaupun mereka harus lewat nih, tiba-tiba ada motor, ya mereka harus ngalah, turun dulu kayak gitu loh, baru bisa lewat. Nah sesempit itulah lebih kurang jalannya Wak. Di sebelah kirinya itu pemandangan hutan, kebun sawit dan pinang, mix kayak gitu loh. Terus sebelah kanannya itu ada perairan kayak rawa-rawa gitu Wak. Kebayang lah ya, nanti aku ilustrasikan juga. Singkatnya jalanlah mereka di situ Wak, rame-rame ya kan. Jalan. Nggak lama itu Wak, di sebelah kiri di perkebunan sawit itu mereka melihat kuburan Wak. Ya mereka, oh guys ada kuburan ya lah, kita izin dulu lah, permisi gitu kan, permisi, assalamualaikum ya kubur kayak gitu kan. Nah singkatnya aman nih Wak, berangkat lagi mereka. Setelah itu mereka mencium aroma bunga Wak, bunga-bunga melati kayak gitulah. Mereka cari nih mana nih sumbernya, nggak ada bunga perasaan gitu kan. Ya nggak ketemu memang. Yang anehnya biasanya kalau aroma kayak gitu dia tuh hilang timbul Wak. Nah tapi di situ enggak, wanginya tuh konsisten gitu terus sampailah mereka ke sekolahannya, ke SD gitu kan. Wanginya tuh nggak hilang-hilang Wak aromanya. Sampailah mereka di sana, ngobrol dengan kepala sekolahnya, dengan guru-gurunya. Ibu, Bapak, kemungkinan tim kami ini bakal ngadain kegiatan lah di sekolah dan lain sebagainya kayak gitu Wak. Izin, oh iya, disambut baiklah dari sekolahnya Wak. Singkatnya aman di sekolahan itu, pulang lagi mereka. Nah perjalanan pulang mereka tuh masih mencium aroma itu Wak. Tapi udah putus-putus tuh, nggak sepekat waktu mereka berangkat kayak gitu loh. Singkatnya sampailah mereka di posko lagi pada malam hari itu, kumpul lagi, makan dan lain sebagainya lah kayak gitu kan. Ternyata Rina ini punya cowok Wak, punya pacar lah kayak gitu kan. Jadi beberapa hari ke depan itu dia tuh dijemput terus keluar, jemput terus keluar gitu loh. Main entah kemana kayak gitu loh. Pernah di suatu malam Wak, di suatu hari lah, dia itu dijemput tapi nggak izin dia ke temen-temennya. Bingung lah mereka Wak, nyariin kemana ya kan. Guys, mana si Rina nih, dari pagi nggak ada nampak-nampak lah istilahnya kan. Udah malam nih, jangan-jangan gara-gara dia ngomong kayak gitu nih di hari pertama, kena dia nih. Sibuk lah di situ Wak, orang bercari-cari ya kan, mau nelpon nggak ada sinyal. Tapi kepala desanya tahu gitu Wak, kayaknya ada yang ngasih tahu lah. Akhirnya kepala desa tuh ngubungin dosen, marah lah Pak dosen tuh Wak ke tim ini. Kena marah tim ini, dan si Rina juga kena personal chat lah, kena marah juga intinya Wak.
Jadi udah nggak enak nih atmosfernya gitu loh. Sudah sampai malam. Nah, nggak lama itu bangun si Pasya dengan wajah tanpa dosa ya kan. Kalian ngapain? Ini Pasya, kami lagi nyariin si Rina, dari pagi nggak kelihatan ya. Hilang nggak si Rina nih? Oh, enggak guys, Rina nggak hilang. Dia tadi tuh izin sama aku ke rumah keluarganya katanya. Oh, tapi kok dia nggak bilang-bilang ke kami? Iya, dia izinnya ke aku doang. Ya itu loh katanya kan. Yakin kamu? Iya bener. Udah deh kalau gitu. Mereka menyelesaikan pencarian Rina, Wak. Tapi mereka tetap masih nunggu nih malam ini. Semoga pulang malam ini gitu kan. Tapi ternyata mereka tidak kunjung melihat Rina. Rina belum pulang malam itu, Wak. Sampailah keesokan harinya. Ternyata di pagi-pagi Rina itu udah sampai pas mereka bangun. Jadi nggak tahu nih jam berapa Rina sampai. Pas mereka bangun, Rina udah ada di posko. Gitulah. Nah, disinilah Wak terjadi kejanggalan pertama. Elsa di malam mencari Rina itu, Wak, dia tuh udah menunjukkan keanehan-keanehan gitu. Dia tuh lemes, pusing kayak gitu kan. Pokoknya nggak semangat kali lah gitu. Lesu banget lah, beda dari hari-hari berikutnya. Di malam mencari Rina itu. Kamu kenapa Els? Nggak apa-apa, aku cuma pusing aja katanya, lemes kayak gitu. Nah itu keanehan pertama, Wak. Udah kayak mau pingsan. Besok-besoknya, Wak, kejadian si Elsa ini terus berulang. Sampailah di suatu malam dia ketawa menye manja gitu, Wak. Gitu loh, Wak. Aku nggak tahu lah ketawanya yang pastinya gimana ya, tapi ala-ala perempuan manja gitu loh. Wih, kenapa nih kata teman-teman yang lainnya kan. Sinta nih ya konek, Wak. Jangan-jangan kesurupan ini. Beloncatlah dia, Wak, berlari, dipegang kepalanya si Elsa ini kan, disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Enggak lama itu, Wak, sadar si Rina. Sadar si Elsa, Wak. Wih, kamu apain Sin? Kamu apain? Kok bisa sadar dia? Aku cuma pegang kepalanya aja terus kusolawatin. Kok bisa? Entah, aku nggak tahu juga. Tiba-tiba aja kayak ada dorongan dalam pribadi dari alam bawah sadarku. Cepet pegang kepalanya terus selawatin kayak gitu loh. Oh ya, mau dong aku diajarin kapan-kapan gitu loh. Diajarin, Wak, tapi pada suatu hari dicoba nggak bisa. Cuman si Sinta lah yang bisa, nggak tahu tuh kenapa. Ya akhirnya, Wak, setelah malam itu kejadian si Elsa kemasukan itu terus berulang, Wak. Bahkan sehari itu bisa sampai puluhan kali, Wak. Entahlah kenapa, nggak tahu aku ya kan. Sampai di suatu hari, karena yang bisa nyadarin si Elsa tuh cuma si Sinta, Elsa nggak boleh jauh-jauh dari Sinta, Wak. Nah, logik lah ya kan. Nah, di suatu hari tuh mereka buat kegiatan ke desa sebelah. Giliran si Sinta, Elsa, dan temennya satu lagi. Tapi nggak ada kendaraan nih, jauh nih mau ke posko desa sebelah. Yaudah deh, kalian berdua aja kata Sinta ya kan. Pinjem motor Pak Arman lah gitu. Kalau bertiga kan gak enak nih, Wak. Mereka lah berdua. Tapi Sin, nanti kalau si Elsa kejadian lagi gimana? Kan cuma kamu yang bisa katanya. Pikir-pikir lah Mas Sinta ya kan. Iya juga ya, daripada akhirnya ikutlah Sinta, Wak. Bertiga mereka naik satu motor. Berangkat aman nih, Wak, di perjalanan. Sampailah mereka di desa sebelah. Di desa sebelah itu kan ada tim lain lah gitu ya, tim KKN lain. Ngobrol-ngobrol pendekatan di situ, bantuinlah vaksin di sana, Wak. Si Elsa ini, Wak, kesurupan di tengah masyarakat ramai lagi bantuin vaksin sampai kejang-kejang gitu, Wak. Gimana nih? Masyarakat tuh ngeliatin, Wak. Dikiranya, jangan-jangan ini efek vaksin kayak gitu loh. Positive thinkingnya masyarakat situ tuh, jangan-jangan ini, iya nih efek vaksin kayak gitu. Nggak lama itu, Wak, sama lah seperti biasa, dipegang kepalanya Mas Sinta ya kan, disolawatin, Wak, sadar lagi. Datang dua orang ngedeketin Sinta dan si Elsa dan kawannya tadi ya kan. Itu dengan terbata-bata nih, Wak, ya, ngomongnya lembut kali, Wak. Itu bukan karena si dia, tapi karena kamu katanya. Hah? Apa sih?
ngomong apa sih? Bingung Sinta, Wak. Tiba-tiba ada orang nggak dikenal ngomong kayak gitu loh. Terus kata temennya satu lagi, iya itu bukan karena si ini, tapi karena si kamu, baiknya disembunyiin aja, katanya, Wak. Nah, dua orang ini, satu namanya si Haris, satu lagi si Aji, Wak. Nah, ternyata mereka berdua itu bukan IndiHome ya, bisa ngelihat yang kayak gitu, Wak. Nah, ini ku kenalin dulu ya, si Haris itu dia turunan dari kerajaan Mataram, Wak. Mataram, Ternate, Wak. Dari kerajaan Ternate. Yang satu lagi Aji, aku lupa dari mana. Tapi mereka berdua tuh punya sesuatu yang nggak kita lihat lah, Wak. Dan dia juga bisa ngelihat gitu, bisa komunikasi gitu, Wak. Singkatnya, mereka tuh cerita tadi, itu karena punyamu, sebaiknya disembunyiin aja. Bingung lah Sinta, nih, Wak. Apa sih maksudnya? Aku nggak tahu apa yang disembunyiin. Oh, jadi kamu nggak tahu ya? Enggak, apa sih? Ditarik lah, Wak, ya kan, ngobrol mereka di suatu tempat yang aman lah gitu, nggak terlalu bising. Nah, di tempat itu Aji dan Haris terus nih, Wak, ngegali-gali informasi. Padahal si Sinta dan teman-temannya itu udah nggak mau ngebahas lagi gitu loh. Udahlah, dia udah sadar nih gitu loh. Ini ada masalah ya di posko, kata si Aji. Iya kok kalian tahu? Nah, coba ceritain. Ceritalah Sinta, Wak. Iya guys, jadi di posko kami tuh kemarin si Elsa kesurupan lah gitu, Pak, intinya. Oh, kalian ada buat salah nggak? Kata mereka berdua nih, ya kan. Enggak, perasaan nggak ada gitu. Gimana kalau kalian main ke posko kami? Boleh itu gitu kan. Akhirnya, Wak, selesai bicara mereka, kembali ke posko. Sinta dan teman-temannya nih nyeritain lah ke teman-temannya kejadian yang terjadi di desa sebelah, dari yang Elsa kesurupan sampai kejang-kejang, kemudian ketemu dengan dua orang, ya kan, satu dari Ternate, satu lagi nggak tahu nih dari mana. Nah, ternyata, Wak, si Haris ini yang dari Ternate temennya si Fasya ini kenal. Oh iya, itu temanku dari Ternate. Dia memang bisa ini gitu loh, bisa ngelihat yang nggak kalian lihat lah kayak gitu loh. Oh yaudah, akhirnya mereka sepakat diizinin untuk datengin mereka, Wak. Besoknya datanglah mereka nih, si Aji, Haris, dan bawa satu temennya, bertiga doang nih, Wak, malam-malam datang, duduklah mereka ala-ala mahasiswa ngumpul, Wak, ya kan, diskusi melingkar. Langsung lah nih, nggak sabaran, ya kan. Jadi sebenarnya ada apa nih? Ada apa? Nanti dulu, sebelum ke situ, kalian ada ngerasa buat salah nggak? Kata si Aji, Wak. Salah? Kayaknya nggak ada, perasaan kami nggak ada buat salah lah selama di sini kayak gitu loh, kata mereka, ya kan. Nggak lama itu, Wak, si Haris ini ngomong dengan lemah lembut kan, memang dia orangnya gitu. Kalian ada ngerasa ngomong gini nggak kemarin? Mana semua hantu tuh sini kumpul biar aku tinju. Hah? Kok tahu si Haris ini, Wak? Bingung lah teman-temannya, ya kan. Padahal nggak ada diceritain apapun ke si Haris kejadiannya gitu loh. Akhirnya, Wak, ngaku si Rina. Iya, aku yang ngomong gitu, kata si Rina. Kan emang bener. Ngapain kita harus takut? Kan kita itu diciptakan lebih lagi gitu loh. Ngapain gak harus takut? Iya, tapi sebaiknya kamu gak ngomong kayak gitu, simpen aja gitu loh. Kamu ngomong kayak gitu tuh mereka marah gitu loh, kata si Haris, Wak. Nah, si Rina ini masih keras, Wak. Ya gimana? Kan bener gitu loh. Gak mau minta maaf lah intinya si Rina, Wak. Akhirnya, ya tapi jangan gitu lagi deh. Mereka marah, gak suka. Lain kali dalam hati aja. Akhirnya, ya udahlah, manut si Rina ini, Wak. Nggak lagi dia ngomong kayak gitu, ya kan. Agak luluh lah kayak gitu. Gak lama itu, Wak, si Aji ini gini. Kamu sebenarnya bisa juga kan ngelihat yang nggak mereka bisa lihat gitu. Rina ini terbata-bata ngejawabnya, Wak. Yang awalnya itu ceplas-ceplos tegas gitu kan. Nah, di sini dia terbata-bata. Iya, aku bisa. Tapi yang ngancemku aja gitu loh, kata si Rina. Gak percaya si Haji nih, Pak. Aku yakin kan si Haji nih, dia tuh lebih dari itu. Dia bisa komunikasi dan dia bisa ngelihat semuanya lah, bukan cuma yang ngancam dia aja. Akhirnya ditantang sama Haji, Pak. Oke, aku buktiin ya kalau kamu memang beneran bisa. Haji merem, Pak. Merem, entah ngapain ya kan, tangannya gini. Gak lama itu, Pak, buka lah mata Haji kan. Duar!
muntah darah si Rina, Wak. Nggak tahu kenapa dari mananya, Wak. Muntah darah. Bingung lah mereka nih saling tetap. Wih, kenapa nih? Rin, kamu nggak apa-apa, Rin? Dengan terus masing-masing kan. Sinta langsung bilang, Aji, sudah Aji, bukan ini masalahnya. Sudah lah, kira selesai, Wak. Udah berhenti muntah darahnya si Rina. Ngapain sih kayak gini? Bukan ini masalahnya, kata. Oke, diselesain lah sama si Aji, Wak. Jadi gimana nih? Apa nih masalahnya dan solusinya? Langsung lah si Aji tuh gini. Oke deh, kita panggil aja yuk yang sering masukin si Elsa gitu. Oke, macam lagi si Aji, Wak. Gini kan. Nggak mau, Wak. Ternyata yang masukin si Elsa itu mbak-mbak gitu, dan karena ramai dia nggak mau masuk kayak gitu. Jadi singkatnya, yaudah deh, biar aku coba komunikasi sendiri aja ya, kata si Aji, Wak. Komunikasi lah dia, Wak, mencium ya kan. Untuk nggak lama tuh buka matanya, dikasih tau lah, guys, sebenarnya permasalahannya itu banyak. Pertama, kalian tuh masuk ke sini tanpa izin, katanya. Tanpa izin, perasaan udah izin nih. Dan kalian tuh nggak sama asli orang sini gitu loh. Oh, ternyata, Wak, Pak Arman, Pak Babinsa, Pak Kepala Desa itu bukan asli orang sini gitu loh. Pendatang lah. Kepala Desa sama Babinsa itu ditugasin aja di situ gitu loh. Sementara Pak Arman juga pendatang. Jadi bukan sama masyarakat asli di situ. Istilahnya nggak termasuk izin lah kayak gitu loh. Oh gitu ya. Terus masalah keduanya, si Rina yang nantang di hari pertama, mereka tuh nggak suka, Wak. Kayak gitu loh. Nah yang ketiga ternyata gara-gara Sinta. Bingung lah Sinta ya kan. Loh kok aku? Kan aku nggak ada buat salah apa-apa gitu. Bukan Sin, lebih tepatnya dengan yang kamu bawa. Makin bingung Sinta di sini, Wak. Apa sih? Aku nggak ada buat apa-apa. Aku nggak tahu hal-hal kayak gitu katanya. Iya, aku nggak tahu Sin, tapi mereka itu nggak suka dengan yang kamu bawa. Apa? Karena yang punyamu itu Sin, dia itu makhluk laut, titisannya Nyi Roro Kidul. Dia pakai mahkota, dia punya selendangnya 7 gitu loh, warnanya hijau. Jadi ketika dia keluar, dan mayoritas masyarakat gaib di sini tuh dari darat, jadi mencolok kali sih, beda lah kayak gitu. Jadi dikerubunin nih sama seluruh masyarakat gaibnya. Sementara mbak-mbak yang tadi tuh ratunya, dia nggak senang kayak gitu loh. Nah, mungkin bisa dibilang merasa tersaingi lah gitu, padahal kan enggak kayak gitu kan, nggak ada maksud sama sekali, tapi nggak senang lah kayak gitu. Dia tuh nggak senang dengan yang kamu bawa sih, bukan sama kamunya kayak gitu. Aduh, kenapa sih jadi kayak gini nih? Bingung lah si Sinta ya kan. Jadi solusinya apa kayak gitu loh? Ya adalah bayarannya, kata si Aji, Wak. Apa? Aku nggak mau loh kalau harus nurutin kata-kata mereka kayak gitu, karena jatuhnya itu sama aja kita syirik ngikutin mereka kayak gitu loh, kemauan-kemauan mereka. Ya akhirnya si Aji tuh ngomong gini, ya udah kalau kalian nggak mau ya ada konsekuensinya, paling kalian pulang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa nih? Kata Sinta ini tegas dia kan. Apa? Ngikut, kata si Sinta kan. Enggak, kecelakaan. Makin entah kayak mana lah mereka ini berpikir ya kan. Wah bener nggak nih? Tapi dengan semua kejadian yang ada, Wak, jadi sepersekian persen tuh mereka percaya nih. Aduh gimana ya, kalau beneran terjadi gimana? Aku khawatir nih katanya gitu kan. Dia akhirnya, nah aku nggak mau, tetap kalau kita harus nurutin apa kata mereka sama aja kita syirik, kata si Sinta kan. Jadi akhirnya, Wak, ditawarin sama Aji nih, baik Aji nih, ya udah kalau kalian nggak mau, biar aku aja yang eksekusinya, nanti kalian bantuin aja lah, paling nyiapin apa. Tapi kalau kalian nggak mau, ya udah nggak apa-apa, biar aku aja. Cukup kata setuju deh dari kalian kayak gitu. Ya udah deh, kami pikirin dulu, besok kami kasih jawaban kayak gitu, kata si Sinta dan teman-temannya. Selesailah diskusi-diskusi yang serius itu, Wak. Mereka ngobrol-ngobrol ringan. Ternyata, Wak, di situ semua masyarakat gaib yang tahu itu, Wak, kumpul di ruangan itu, Wak. Makanya terasa sesak banget, gerah, ramai, kata si mbak-mbaknya tadi kan, dia nggak mau. Akhirnya selesailah obrolan mereka, Wak. Yang rombongan Haris ini pulang, sementara tim Sinta ini masih kumpul, Wak, rapat internal lah, menindaklanjuti tawaran si Aji. Guys, jadi gimana nih? Mau kita ambil nggak? Sinta ini langsung, Wak,
Kalau aku pribadi jujur aku masih keberatan, aku nggak mau percaya hal kayak gitu, aku nggak mau ngelakuin hal-hal kayak gitu. Karena kalau kita ngelakuin itu sama aja kita nurut kata mereka, dan itu syirik. Lagi-lagi ditekankan oleh Sinta, dia nggak mau. Tapi kita harus tanya si Elsa dulu, Sin, gimana ya kan? Tanyalah ke si Elsa, gimana Els? Aku pokoknya ikut Sinta aja, kata si Elsa. Oke, kalau gitu mulai malam ini kita ngeyel-ngeyelan aja deh. Masuk kita keluarin, masuk kita keluarin, gitu aja ya. Nah karena mereka sudah sepakat itu, Wak, jadi nggak dihubungin lah si Aji dan Haris dan kawan-kawannya ini kan. Berjalanlah hari-hari seperti biasanya, masuk keluar kayak gitu ya kan. Sampai di suatu malam si Elsa ini kesurupan lagi, tapi dia ngenyamber tangannya si Rina, Wak. Nah di malam itulah dua orang kesurupan sekaligus. Bingung nih mana yang mau diselamatkan dunia. Akhirnya loncatlah si Sinta, lari langsung pegang kepalanya si Rina, Wak. Dipegang, diselawatin, nggak mau, Wak, nggak ngaruh. Gila emang ini, memang keras kali, Wak, yang ini nih. Dia sampai guling-guling, teriak-teriak, matanya merah, ngeraung-ngeraung, ngereok kayak gitulah, Wak. Nah akhirnya udah kita amankan si Elsa dulu. Dipegang si Elsa, diamankan, aman, Wak, si Elsa gitu loh, sehat dia. Gak lama itu dipegang lagi si Rina kan, nggak bisa juga, Wak. Sampai guys bantuin pegang, makin ngereok, Wak, dari setengah 11 sampai jam 2. Selama dia kesurupan itu dia sampai bilang kayak gini, Wak, aku mau anak ini sudah aku bawa, sampai ngomong kayak gitu, Wak. Waduh gila, pusing kali di situ kan, badan dalam emas sekali ya kan. Udah jam 2 karena si Sinta ini, Wak, setiap setelah selesai dia ngebantuin ngeluarin ya kan, dia tuh merasa pegel banget badannya, Wak, capek gitu loh, yang benar-benar capek, dan rasa-rasa malas tuh timbul kayak gitu. Ini udah sampai jam 2 malam kayak gitu kan. Akhirnya di jam 2 itu si Rina ikut lemas, Wak. Akhirnya nah ada nih peluang, tuh akhirnya keluar, Wak. Sadar si Rina. Tiba-tiba pas dia sadar, teriak dia, Wak, kakiku mana, katanya. Kakiku nggak ada, kata si Rina, Wak. Bingung lah teman-temannya kan, ini kakimu ada, nih mau aku foto kan, katanya. Enggak, kakiku nggak ada rasanya, kata si Rina. Aduh jangan-jangan belum dipulangin nih punya si Rina, kata si Sinta kan. Guys minta kayak minyak sama bawang. Akhirnya diurutin sama si Sinta, Wak. Dipijit ya kan, diurut, diselawatin, dibaca-bacain. Akhirnya, Wak, sadar lagi. Akhirnya kembalilah rasa kakinya ya gitu, Wak. Aman lah pada malam hari itu, Wak. Tapi memang udah gila kali sih memang di malam hari itu. Akhirnya aman, tidur mereka bareng-bareng di sini, Wak, karena udah malam gitu kan. Yang perempuan di kamar, yang laki-laki di ruang tengah kejadian itulah gitu, Wak. Setelah kejadian itu diinterogasi si Rina ini, Wak. Rina, kamu sebenarnya bisa beneran kan lihat yang kayak gitu? Akhirnya di situ Rina ngaku, Wak. Iya guys, aku sebenarnya bisa ngeliat-liat kayak gitu. Bahkan pas kemarin aku baru pulang dari rumah keluargaku yang aku nggak izin sama kalian, pas mau masuk ke posko tuh aku melihat makhluk besar banget, Wak, di atas kepala, di atas atap posko kita ini, katanya. Dia bertaring, kukunya panjang mencekram atap kayak gitu kan, berbulu, matanya merah besar, aku ngeri kali, Wak, pokoknya kata dia kan. Aku masuk aja lah ke posko, nggak mau yang aneh-aneh lah pikirnya. Dan yang paling bahaya itu sebenarnya ada lagi, guys, katanya. Apa? Di kantor lurah, aku merinding ya, Wak, serius, Wak. Jadi di kantor lurah itu, kata si Rina ya kan, di situ tuh ada kuntilanak merah, katanya. Yang benar-benar jahat lah gitu. Dulu tuh masyarakat di sini tuh sering digangguin sampai suatu ketika dia itu dikunci, hanya bisa keliling di kantor lurah itu kayak gitu. What? Saling lihat lah yang laki-laki ini ya kan. Mereka nginap di sana. Jadi singkat ceritanya laki-laki ini, Wak, nyamber lah obrolan itu. Oh iya guys, jadi sebenarnya kami itu hampir tiap malam, guys, ada yang ngetok-ngetok, kami buka nggak ada orang, ada suara-suara tangis, ketawa dan lain sebagainya lah kayak gitu. Jadi ternyata, Wak, yang laki-laki nginap di kelurahan itu digangguin kayak gitu, Wak. Nah singkatnya, Wak, pada hari itu mereka udahlah guys, kita bareng aja yuk, tempatnya satu gitu loh, jangan misah. Yaudah, boleh deh. Nah akhirnya mereka nginap lah di posko laki-laki, Wak. Iya, dengan pikiran yang kemana-mana ya kan. Yang lain tuh ya cepat tidur lah kayak gitu loh, pengen
cepet-cepet hari itu besok kayak gitu, cepet pagi gitu kan. Tinggallah 5 orang, Sinta, temannya satu lagi perempuan, terus 3 lagi laki-laki nih. Yang Sinta dan temannya dia tuh lagi nonton di laptop lah, film-film kayak gitu kan. Nah, yang laki-laki tuh ngobrol. Gak lama itu si Sinta nih dapat pesan nih dari orang yang nggak dikenal, foto profilnya nggak ada, bingung nih cowok atau cewek, kontaknya juga nggak kenal gitu. Pesannya gini, Mbak, kamu yang mahasiswa KKN itu kan? Iya, saya mahasiswa KKN itu. Kenapa? Itu Mbak, itu di belakang kantor lurah ada api udah besar banget. What? Api? Guys, ayo kita cek, bantu aku cek di belakang kantor lurah katanya. Dicek lah kantor lurah itu, Pak. Nggak ada ternyata. Apa nggak ada ternyata. Jangan-jangan itu guys katanya kan. Akhirnya, ayo masuk lagi, kunci lah pintu tuh kan. Dicek lagi, udah checklist, Wak. Nggak tahu nih apa nih, pesan dari siapa, nomor siapa. Sejak saat itu tuh nggak ada lagi aktif nomor itu. Dapat kontak dari mana? Nomor itu nomor siapa? Bingung sih itu. Akhirnya ya udahlah guys, udah malam, jangan ambil pusing deh, baca doa aja mau gimana ya kan. Akhirnya tidur mereka di situ. Si Sinta tidur nyenyak, teman-temannya enggak tahu kenapa ya kan. Akhirnya aman lah pada hari itu. Keesokan harinya mereka ada kegiatan 1 Muharram. Nah 1 Muharram ini mereka persiapan lah ada barang yang kurang, logistik yang kurang. Si Sinta dengan temannya si Hani yang dari Jakarta berangkat ya, beli 1 barang yang kurang. Nah yang di saat perjalanan itu Sinta nih melihat ada bola api terbang gitu, warnanya kuning kekuningan gitulah. Han, kamu lihat nggak? Enggak katanya. Apa sih? Ini aku lihat yang kayak gini gitu ya. Oh iya, kemarin aku lihat itu juga katanya. Apa nih? Nah mulai saat itulah si Han yang anak Jakarta ini, yang orang-orang kota, yang awalnya dia nggak percaya ya kan, dia mulai percaya kayak gitu. Jadi ya aku lupa ceritain kenapa si Elsa yang digangguin bukan si Sinta, karena si Sinta itu punya khodam lah istilahnya, tulisannya Nyi Roro Kidul katanya, dari laut kayak gitu kan. Terus dan yang kawan-kawan yang lainnya ini mereka tuh kayak percaya sama enggak gitu, apalagi yang orang kota nih yang si Han kayak gitu kan. Dan kenapa si Elsa? Ternyata si Elsa ini igarenggang Nah kalian tau gak istilah itu? Yang sensitif lah dengan hal-hal kayak gitu. Bahkan si Elsa tuh juga cerita dia waktu mahasiswa itu pernah ikut menua gitu Nah di situ dia cerita dia tuh pernah dipagerin. Nah dia nggak tahu pagerin tuh apa, gimana caranya dan untuk apa tuh dia nggak tahu. Jadi masalahnya itu makanya seringnya si Elsa yang dimasukin gitu. Jadi di malam 1 Muharram ini aku lanjut lagi ya kan, acara hari H, kumpul mereka di masjid. Ternyata ustadznya ini kenal sama si Rina ngobrol lah mereka di situ ya kan, ngobrol. Nggak lama itu si Elsa kesurupan lagi di masjid. Masyarakat bingung lah, kenapa nih si Elsa ya kan? Nggak apa-apa Pak, Bu, ini sakit kayak gitu istilahnya kan. Mau nutupin entah kenapa rombongan Sinta dan kawan-kawannya ini dia nggak mau terbuka dengan masyarakat. Nah bingung juga aku kenapa mereka nggak mau terbuka ya kan. Terusnya ngobrol aja, barangkali ada solusi dari masyarakat gitu kan. Nggak mau ya akhirnya pulang lagi mereka ya kan. Selesai dari acara itu, di suatu malam mereka itu kedatangan ibu-ibu. Tok, assalamualaikum. Dibuka lah dengan temannya ini kan. Ya Bu, gimana? Oh ini tadi Ado, pakai bahasa Jambi nih Tadi Ado anak cewek, perempuan datang ke rumah saya mau minta bunga, terus anterin ke sini. Nah ini saya bawa bunganya. Kalian mau buat apa? Mau buat kedua kuping ya? Kedua lumping ya? Enggak Bu, enggak ada, kami minta bunga. Ado tadi anak cewek. Coba ibu cek aja Bu, yang mana Bu? Gitu kan. Dicek sama ibu tua. Ternyata nggak ada. Udahlah, aku pulang aja lah kata ibu tua. Anehnya ibu tuh nggak kenal sama Pak Arman. Pak Arman tuh lagi ada di situ pada saat itu sama istrinya. Nggak tegur sapa mereka. Harusnya kalau memang mereka masyarakat setidaknya tegur sapa lah kayak gitu kan. Ini nggak kenal gitu. Nah akhirnya pada malam itu Pak Arman nih ngomong gini, kita potong ayam aja yuk, kata Pak Arman. Terus Sinta bilang dengan kawannya, enggak deh Pak, nggak apa-apa Pak, masih bisa gitu kata rombongan Sinta. Oh yaudahlah, Pak
Pak Arman juga nggak masak kayak gitu Wak. Akhirnya aman lah pada malam hari itu Wak. Besoknya karena sudah mau selesai kegiatannya Wak, mereka tuh berinisiatif untuk liburan lah, main ke desa sebelah yang ada objek wisatanya. Main mereka ke sana aman, nggak ada kendala apapun ya. Si Elsa aja yang masuk keluar kayak gitu Wak. Akhirnya aman, sampailah di hari mereka penutupan Wak. Mereka akhirnya cerita di hari penutupan itu kan mereka bakar-bakar nih, ceritalah ke masyarakat. Oh ternyata kejadiannya gitu ya, kami nggak tahu deh kayak gitu kan kata masyarakatnya. Kami juga nggak tahu nih harus digimanain, tapi ya syukurlah kalian sudah selesai juga kan. Semoga nanti kalian pulang ke daerah masing-masing nggak ada masalah apa-apa kayak gitu. Iya Pak Bu, akhirnya aman lah pada malam hari itu Wak. Mereka perpisahan gitu kan. Nah singkat ceritanya Wak, mereka berpisah pamit dengan orang desa ya kan, nggak ada masalah apapun Wak di sini. Pulang mereka harus karantina lagi. Nah karantina lagi lah mereka di hotel pertama ya kan. Di karantina itu Wak, mereka kan harus tes PCR lagi gitu kan. Jadi Sinta dan Elsa ini jaraknya jauh gitu loh, dan kamarnya juga udah pisah kan. Saya Sinta PCR ya kan. Datang temannya nih kul kilir Wak, bolak-balik. Kenapa? Itu Elsa katanya. Langsung konek Sinta berlari lah dia ke tempat si Elsa kan. Nah di hari itu viral si Sinta Wak. Hari itulah ada anak dari Unan bisa nyadarin orang yang kesurupan gitu. Viral ya di situ. Ya Sinta nggak ambil pusing, amankan dulu temannya, dibawa lah ke pinggir gitu kan. Udah pada saat itu Wak, guys kita harus anterin si Elsa nih sampai ke bandara, khawatir ada apa-apa gitu kan. Dianterin lah si Elsa ke bandara Wak. Aman di bandara, akhirnya terbangnya pulang ke daerahnya gitu Wak. Dan teman-teman yang lainnya juga pulang kayak gitu kan. Nah, singkatnya selesailah KKN mereka, tapi ada informasi ternyata si Elsa ini sampai di rumahnya di Jawa Barat, dia itu masih sering kesurupan, sering masuk keluar gitu. Sampailah orang tuanya ini pergi ke orang pintar ya kan. Banyaklah disaranin suruh makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, dimandiin ini, mandiin itu. Sampai di saran terakhir Wak, karena yang lain-lainnya itu belum ngaruh banget lah kayak gitu kan. Ini syaratnya dia harus nikah nih kata orang pintar tuh kan. Wah, akhirnya Wak nikah lah si Elsa ini kan, nikah. Dan sejak dia nikah itu dia udah nggak digangguin lagi lah kayak gitu Wak. Dia udah aman nih Wak. Nggak lama itu Wak, ternyata dapat kabar dari si Rina di grup WhatsApp mereka kan, guys mbak-mbak yang waktu itu sekarang ngikutin aku kata si Rina Wak. Aduh, ternyata nggak selesai di KKN itu Wak. Ya nggak lama itu nikah Wak. Nah nikah dan nggak ada kabar lagi, kemungkinan dia udah aman nih, nggak digangguin lagi kayak gitu loh. Tapi ada kabar duka Wak. Si Haris itu meninggal dunia Wak. Nggak tahu gara-gara apanya, tapi kata si Fasya yang temen Ternate itu, dia itu lagi ngejar beasiswa ke Oxford kalau nggak salah ya untuk kedokteran. Mungkin dia sakit waktu nge-push itu loh, belajar gitu kan. Ya marilah sama-sama kita kirimkan doa Wak, Al-Fatihah ke beliau ya kan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah Wak kisah nyata dari Sinta dan teman-temannya sewaktu KKN kebangsaan. Pesan moral yang mau aku sampaikan Wak, dimanapun kita berada, janganlah kita sombong Wak ya kan. Dimana bumi dipijak, disitulah langit junjung. Jangan ada kata-kata nyombong, jangan ada kata-kata menantang ya kan. Karena mau gimana pun Wak, Allah itu menciptakan jin dan manusia gitu Wak. Ya kita saling berdampingan sebetulnya, paralel Wak. Ya kita jangan mengganggu dan jangan juga diganggu lah. Intinya kayak gitu Wak. Mudah-mudahan ada hal baik lah yang bisa kita ambil dan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi dimanapun kalian beraktivitas kayak gitu ya. Oke, thank you Wak sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian punya cerita menarik yang mau aku bantuin cerita, kalian bisa kirim aja ke sini Wak, ke emailku, ke Instagram kah, ke TikTok, kirimin aja Wak, mau dalam bentuk teks, script ataupun VN is okay Wak. Nanti biar aku bantu ceritain. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Bye bye.